Di antara banyak pemikir besar dunia, Plato adalah salah satu yang paling dihormati. Dia bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang pencari kebenaran yang ajarannya bertahan lebih dari 2000 tahun. Namun di balik pemikirannya yang mendalam, muncul sebuah pertanyaan yang jarang dibahas. Mungkinkah Plato sebenarnya adalah seorang nabi yang disembunyikan? Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Dalam berbagai peradaban, nabi seringkali datang membawa ajaran yang menuntun umat manusia ke arah kebenaran. Ajaran mereka cenderung memiliki kesamaan, yaitu mengajarkan moralitas, etika, dan kebenaran tertinggi. Dalam Islam, nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi tugas untuk menyampaikan pesannya. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia telah mengutus banyak nabi, tetapi hanya beberapa yang diceritakan kepada manusia. Lalu, bagaimanakah jika Plato adalah salah satu dari mereka? Jika kita melihat pemikirannya, banyak ajarannya yang sejalan dengan prinsip ketuhanan dan moralitas yang dijunjung tinggi dalam Islam. Namun sebelum kita sampai pada pembahasan ini, kita harus kembali ke masa lalu, ke abad keempat sebelum Masehi, ke sebuah kota yang menjadi pusat peradaban dunia, yaitu Athena. Pada abad keempat sebelum Masehi, Athena adalah pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Kota ini dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pemikir terbesar Yunani yang berusaha memahami dunia dengan menggunakan akal dan logika. Disinilah Plato lahir, sekitar tahun 427 sebelum Masehi, dalam sebuah keluarga aristokrat yang terhormat. Keluarganya memiliki pengaruh besar dalam dunia politik, tetapi Plato memilih jalan yang berbeda. Masa kecilnya dipenuhi dengan pendidikan yang ketat. Dia belajar berbagai disiplin ilmu, mulai dari matematika hingga musik, dan sastra hingga filsafat. Namun yang paling berpengaruh dalam hidupnya adalah pertemuannya dengan seorang pria yang kelak akan mengubah takdirnya, yaitu Socrates. Socrates adalah seorang filsuf yang berbeda dari kebanyakan orang pada zamannya. Dia tidak menulis buku atau meninggalkan catatan tertulis, tetapi dia mengajarkan pemikiran kritis melalui dialog dan pertanyaan. Baginya, mencari kebenaran adalah tugas utama manusia. Cara berpikirnya yang menentang status quo membuatnya dihukum mati oleh penguasa Athena yang melihat ajarannya sebagai ancaman. Plato sangat terpukul oleh kematian gurunya. Dia menyadari bahwa dunia ini penuh dengan ketidakadilan dan bahwa kebenaran seringkali ditekan oleh mereka yang berkuasa. Dari sinilah, Plato mulai menuliskan pemikirannya sendiri. Dia mendirikan Akademia, sebuah institusi pendidikan yang bertahan selama hampir 1000 tahun dan menjadi cikal bakal universitas modern. Salah satu konsep utama dalam filsafat Plato adalah tentang dunia ide. Dia percaya bahwa dunia yang kita lihat ini adalah bayangan dari realitas sejati. Menurutnya, segala sesuatu di dunia ini hanyalah refleksi dari bentuk yang sempurna dari dunia ide. Misalnya, sebuah kursi di dunia nyata hanyalah tiruan dari konsep kursi yang ideal di dunia ide. Pemikiran ini sangat menarik jika dibandingkan dengan konsep Islam tentang alam semesta. Dalam Islam, dunia ini hanyalah tempat sementara, sedangkan realitas sejati ada di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dengan penuh hikmah, tetapi segala sesuatu di dalamnya bersifat fana. Jika kita melihat lebih jauh, konsep Plato ini memiliki kemiripan dengan ajaran tauhid dalam Islam. Tauhid menekankan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan realitas sejati, sedangkan segala sesuatu selainnya adalah ciptaannya yang bersifat sementara. Dengan kata lain, pemikiran Plato tentang dunia ide bisa diinterpretasikan sebagai bentuk awal dari konsep ketuhanan yang lebih mendalam. Namun dari mana Plato mendapatkan ide ini? Apakah dia menemukannya sendiri, ataukah ada sumber lain yang menginspirasinya tentang hal ini? Salah satu teori menarik yang sering dibahas oleh sejarawan adalah kemungkinan bahwa Plato mendapatkan pengaruh dari peradaban timur.
Beberapa ahli berpendapat bahwa dia pernah melakukan perjalanan ke Mesir dan Persia, di mana dia berinteraksi dengan para imam dan pemikir setempat. Di Mesir, dia mungkin belajar tentang konsep ketuhanan yang lebih abstrak, yang berbeda dari kepercayaan politeistik Yunani pada masa itu. Dalam Islam, Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi yang memiliki hubungan erat dengan Mesir. Dia membawa ajaran monoteisme kepada Bani Israel dan menentang kepercayaan politeistik Fir'aun. Tidak menutup kemungkinan bahwa ajaran monoteisme ini dalam bentuk yang telah disesuaikan dengan tradisi Yunani sampai ke Plato melalui jalur intelektual yang tidak terdokumentasikan secara jelas. Selain itu, dalam beberapa tulisan Plato, dia mengisyaratkan tentang keberadaan Tuhan yang tidak seperti dewa-dewa Yunani lainnya. Dalam Timaeus, dia berbicara tentang Demiurgos, sosok pencipta yang bertanggung jawab atas keteraturan dunia. Demiurgos bukanlah dewa yang memiliki sifat manusiawi seperti Zeus atau Apollo, melainkan lebih menyerupai Tuhan dalam konsep monoteistik. Ini adalah salah satu bukti bahwa pemikiran Plato tidak sepenuhnya sejalan dengan mitologi Yunani dan mungkin berasal dari sumber yang lebih tua dan lebih universal. Jika kita bandingkan pemikiran Plato dengan ajaran para nabi, ada beberapa kesamaan yang mencolok. Pertama, dia menekankan pentingnya kebenaran dan keadilan, seperti yang diajarkan oleh para nabi dalam Islam. Yang kedua, dia percaya pada adanya dunia yang lebih tinggi dan lebih sempurna, seperti konsep akhirat dalam Islam. Dan yang ketiga, dia menolak kepercayaan buta terhadap tradisi yang tidak rasional, mirip dengan bagaimana nabi-nabi menentang kepercayaan yang menyimpang dalam masyarakat mereka. Namun, satu perbedaan mendasar adalah bahwa Plato tidak pernah mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Dia tidak mengaku menerima wahyu, dan dia menggunakan logika sebagai alat utama dalam mencari kebenaran. Tetapi apakah mungkin bahwa dia adalah seorang nabi yang ajarannya tidak dikenali sebagai wahyu? Dalam Islam, ada banyak nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Mungkin Plato adalah salah satu dari mereka, atau mungkin dia hanyalah seorang filsuf yang mendapatkan ilham dari Tuhan tanpa status kenabian. Apapun itu, pemikirannya tetap relevan dan dapat menjadi jembatan antara filsafat dan ajaran agama. Banyak filsuf dan sejarawan meyakini bahwa pemikiran Plato tidak muncul begitu saja dari kekosongan. Jika kita bandingkan dengan teori-teori Plato dengan ajaran Islam, kita akan menemukan beberapa kesamaan yang mencolok, sebuah indikasi bahwa dia mungkin lebih dari sekedar seorang filsuf. Dalam dialognya yang berjudul Timaeus, Plato menjelaskan bahwa dunia ini tidak muncul secara kebetulan, tetapi diciptakan oleh suatu entitas yang cerdas dan tertinggi. Dia menyebutnya sebagai Demiurgos, sosok yang lebih tinggi dari para dewa, bahkan menyerupai Tuhan dalam konsep monoteistik, yaitu tidak berbentuk fisik, tidak bergantung pada manusia, dan bertindak sebagai sumber keteraturan di alam semesta. Konsep ini memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan konsep tauhid dalam Islam. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia adalah sumber segala sesuatu dan tidak ada yang setara dengannya. Plato menolak mitologi Yunani yang menggambarkan dewa-dewa sebagai makhluk yang memiliki sifat manusiawi seperti marah, cemburu, atau melakukan kejahatan. Baginya, Tuhan haruslah sempurna dan tidak memiliki kelemahan. Sebuah pemikiran yang sangat dekat dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Lebih lanjut, dalam Republik, Plato menekankan pentingnya moralitas dan keadilan sebagai aspek utama dalam kehidupan manusia. Dia berargumen bahwa kebaikan adalah sifat tertinggi dan manusia harus berusaha untuk mencapainya dengan menggunakan akalnya. Dalam Islam, konsep ini sejajar dengan ajaran bahwa kebaikan dan keadilan adalah nilai yang sangat ditekankan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat. Dan dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan." Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-90. Ini menunjukkan bahwa baik dalam ajaran Plato maupun Islam, Tuhan adalah sumber kebaikan yang sejati dan manusia diperintahkan untuk hidup berdasarkan prinsip moral dan etika.
Plato juga memiliki konsep tentang jiwa yang cukup menarik jika dibandingkan dengan ajaran Islam. Dalam Phaedrus dan Phaedo, Plato mengemukakan gagasan bahwa jiwa manusia bersifat abadi dan berasal dari dunia yang lebih tinggi. Dia percaya bahwa setelah kematian, jiwa akan kembali ke dunia asalnya, tergantung pada bagaimana seseorang menjalani hidupnya di dunia ini. Dalam Islam, konsep ini memiliki kemiripan dengan ajaran tentang akhirat dan hari pembalasan. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di akhirat. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran Surat Az-Zazalah ayat ke-7-8. Plato juga berpendapat bahwa dunia materi hanyalah tempat sementara dan kehidupan yang sesungguhnya ada di dunia yang lebih tinggi. Ini sangat sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian sebelum kehidupan yang hakiki di akhirat. Namun ada perbedaan mendasar antara pemikiran Plato dan Islam. Dalam Islam, kehidupan setelah mati bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan hanya pada usaha manusia sendiri. Sedangkan dalam pemikiran Plato, jiwa manusia harus mencapai pemahaman tentang kebenaran agar bisa kembali ke dunia ide. Meski berbeda dalam mekanismenya, inti dari ajaran keduanya tetap serupa. Dunia ini bukanlah tujuan akhir, dan ada kehidupan lain setelah kematian. Salah satu karya terbesar Plato, yaitu Republik, membahas tentang konsep negara ideal. Dia berpendapat bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja filsuf, yaitu pemimpin yang bijaksana, memiliki pemahaman mendalam tentang keadilan, dan hidup dengan nilai-nilai moral tertinggi. Jika dibandingkan dengan konsep kepemimpinan dalam Islam, ada kesamaan yang mencolok. Dalam Islam, pemimpin yang ideal adalah mereka yang memiliki keadilan, kebijaksanaan, dan moral yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, pemimpin diharapkan untuk melayani rakyat, bukan mengejar kekuasaan. Ini sejalan dengan pemikiran Plato, di mana seorang pemimpin sejati bukanlah mereka yang haus akan kekuasaan, melainkan mereka yang memiliki keutamaan intelektual dan moral. Plato juga menolak demokrasi dalam bentuk yang ekstrim, karena dia percaya bahwa pemerintahan harus dipegang oleh orang-orang yang benar-benar memahami kebajikan dan bukan sekedar berdasarkan suara mayoritas. Dalam sejarah Islam, kita juga menemukan prinsip bahwa seorang pemimpin haruslah seseorang yang memiliki ilmu dan kebijaksanaan, seperti yang terlihat dalam kepemimpinan para khalifah yang adil, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Melihat kesamaan-kesamaan ini, muncul pertanyaan, apakah Plato secara tidak langsung mendapatkan pengaruh dari wahyu? Dalam Islam, ada konsep bahwa para nabi diutus ke berbagai bangsa sepanjang sejarah, termasuk di peradaban-peradaban yang besar. Al-Quran menyebutkan, "Dan sesungguhnya, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat yang menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut." Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-36. Ayat ini mengindikasikan bahwa banyak nabi yang diutus ke berbagai bangsa meskipun tidak semua disebutkan dalam kitab suci. Jika kita mempertimbangkan bahwa Plato hidup dalam peradaban yang telah berkembang maju, tidak menutup kemungkinan bahwa dia mendapatkan pengaruh dari ajaran kenabian yang telah ada sebelumnya, meskipun dalam bentuk yang telah tersaring melalui intelektualitas Yunani. Namun, ada satu perbedaan utama. Plato tidak mengklaim dirinya sebagai seorang nabi atau menerima wahyu. Dia menggunakan akal dan filsafat untuk mencapai kebenaran. Meski begitu, ada kemungkinan bahwa ajaran-ajaran kenabian telah mempengaruhi pemikirannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sejarah filsafat Islam, beberapa pemikir besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali telah membahas pemikiran Plato dan mencoba menghubungkannya dengan ajaran Islam. Di sini, kita akan melihat bagaimana mereka menafsirkan gagasan Plato dan apakah mereka menemukan kesamaan yang cukup kuat untuk menganggapnya sebagai seorang nabi yang tersembunyi, atau hanya sebagai seorang filsuf yang kebetulan memiliki pemikiran yang sejalan dengan wahyu.
Al-Farabi adalah salah satu filsuf muslim terbesar dalam sejarah. Dia sering dijuluki sebagai Al-Mu'allim As-Sani atau guru kedua setelah Aristoteles. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani, terutama Plato dan Aristoteles. Namun dia juga mencoba mensintesiskan filsafat dengan ajaran Islam. Salah satu gagasan utama Al-Farabi adalah tentang negara ideal, yang dia bahas dalam karyanya Al-Madinah Al-Fadilah atau negara utama. Menariknya, konsep negara ideal ini sangat mirip dengan gagasan Plato dalam Republik. Al-Farabi berpendapat bahwa negara yang sempurna harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki hikmah, moralitas tinggi, dan pemahaman mendalam tentang kebenaran. Dia menyebut pemimpin ini sebagai Al-Imam, yang dalam konteks Islam dapat dikaitkan dengan figur nabi atau khalifah yang ideal. Lebih jauh, Al-Farabi berpendapat bahwa filsuf sejati memiliki kesamaan dengan para nabi dalam hal kebijaksanaan dan pemahaman mereka tentang realitas tertinggi. Namun, ada perbedaan penting. Nabi menerima wahyu secara langsung dari Tuhan, sedangkan filsuf mencapai kebenaran melalui akal dan perenungan. Dalam pandangan ini, Plato bisa saja dianggap sebagai seorang pemikir yang mendekati tingkat kenabian, meskipun dia tidak menerima wahyu secara eksplisit. Al-Farabi juga percaya bahwa ada hubungan antara filsafat dan agama. Dia menilai bahwa agama adalah cara simbolik untuk mengajarkan kebenaran kepada masyarakat luas, sedangkan filsafat adalah jalan intelektual untuk memahami hakikat yang sama. Dengan kata lain, Plato dan para nabi mungkin mengajarkan hal yang sama, hanya saja dengan metode yang berbeda. Ibnu Sina atau Avicenna dalam tradisi barat adalah filsuf dan ilmuwan muslim yang juga terpengaruh oleh pemikiran Plato. Salah satu bidang yang paling ia minati adalah metafisika, terutama konsep tentang jiwa dan keabadiannya. Ibnu Sina mengembangkan gagasan tentang jiwa yang bersifat imateri dan abadi, yang sangat mirip dengan konsep Plato dalam Phaedo. Dia percaya bahwa jiwa manusia tidak bergantung pada tubuh fisik dan akan terus hidup setelah kematian. Dalam hal ini, pemikiran Plato selaras dengan ajaran agama Islam tentang akhirat. Namun Ibnu Sina juga memberikan kritik terhadap beberapa aspek pemikiran Plato. Salah satu kritiknya adalah tentang teori dunia ide. Menurut Ibnu Sina, meskipun dunia materi adalah refleksi dari realitas yang lebih tinggi, keberadaan sesuatu tidak tergantung pada dunia ide, melainkan pada kehendak Tuhan. Dia juga mengembangkan argumen ontologis tentang keberadaan Tuhan yang didasarkan pada gagasan tentang wajib al-wujud atau eksistensi yang niscaya. Menurutnya, segala sesuatu yang ada di alam semesta bergantung pada sesuatu yang ada dengan sendirinya, yaitu Tuhan. Ini mirip dengan gagasan Plato tentang realitas tertinggi, tetapi dengan perbedaan bahwa dalam Islam, Tuhan bukan hanya entitas abstrak, melainkan zat yang maha berkehendak dan maha kuasa. Dalam pandangan Ibnu Sina, Plato adalah seorang pemikir yang sangat dekat dengan kebenaran, tetapi tidak sampai pada pemahaman yang sempurna seperti yang diajarkan dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa meskipun pemikiran Plato selaras dengan banyak aspek ajaran Islam, dia tetap bukan seorang nabi dalam pengertian Islam. Tidak semua pemikir Islam menerima pemikiran Plato tanpa kritik. Salah satu tokoh yang sangat keras dalam menentang filsafat Yunani adalah Al-Ghazali. Dalam karyanya yang terkenal, Tahafut al-Falasifa atau kerancuan para filsuf, dia mengkritik pemikiran para filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Ibnu Sina, terutama dalam hal metafisika. Al-Ghazali berpendapat bahwa beberapa aspek filsafat Yunani bertentangan dengan ajaran Islam, terutama dalam konsep Tuhan dan penciptaan. Dia menolak gagasan bahwa dunia ini bersifat kekal dan menegaskan bahwa alam semesta diciptakan dari ketiadaan atau creatio ex nihilo, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Dia juga mengkritik gagasan tentang jiwa yang berasal dari dunia ide dan akan kembali ke sana setelah kematian. Dalam Islam, kehidupan setelah mati bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan sekedar proses alami yang dapat dipahami dengan akal. Namun meskipun Al-Ghazali mengkritik filsafat Yunani, dia tetap mengakui bahwa beberapa aspek pemikiran Plato dapat digunakan dalam konteks Islam, terutama dalam hal etika dan pemerintahan yang ideal. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa para filsuf Islam memiliki pandangan yang beragam tentang Plato.
sebagian besar dari mereka mengakui bahwa pemikiran Plato memiliki banyak kesamaan dalam ajaran Islam. Maka ada kemungkinan bahwa Plato adalah salah satu nabi yang tidak dikenal. Ia mungkin telah menerima ilham atau inspirasi dari Tuhan, tetapi ajarannya kemudian diubah dan disampaikan dalam bahasa filsafat Yunani sehingga kehilangan bentuk aslinya sebagai wahyu. Di sisi lain, ada juga kemungkinan bahwa Plato hanyalah seorang filsuf yang memiliki intuisi mendalam tentang kebenaran, tetapi tidak pernah benar-benar menerima wahyu. Dalam Islam, ada konsep tentang orang-orang yang diberi kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun mereka bukan nabi, seperti Luqman yang disebutkan dalam Al-Quran. Bisa jadi Plato adalah salah satu dari mereka yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Sejak abad ke-8, dunia Islam mengalami perkembangan pesat dalam ilmu filsafat, sains, dan pemerintahan. Banyak pemikir Muslim yang tidak hanya menerjemahkan karya-karya Plato, tetapi juga mengadaptasi dan mengembangkan gagasannya agar sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu pengaruh terbesar Plato dalam pemikiran Islam adalah konsep pemerintahan dan kepemimpinan. Dalam Republik, Plato mengusulkan gagasan tentang raja filsuf, seorang pemimpin yang bijaksana, memiliki pemahaman mendalam tentang keadilan, serta menjalankan kepemimpinan berdasarkan kebijaksanaan, bukan sekedar ambisi politik. Gagasan ini memiliki kemiripan dengan konsep kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, pemimpin ideal bukan hanya seorang yang memiliki kekuasaan, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dan moralitas yang tinggi. Dalam sejarah Islam, kita mengenal konsep khilafah yang didasarkan pada prinsip bahwa pemimpin harus berbuat adil dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Al-Farabi dalam karyanya Al-Madinah Al-Fadilah atau Negara Utama mengembangkan konsep negara ideal yang sangat mirip dengan republik milik Plato. Dia berpendapat bahwa negara yang sempurna adalah yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum, keadilan, dan kebajikan. Pemimpin seperti ini mirip dengan imam dalam Islam, seseorang yang tidak hanya memerintah, tetapi juga menjadi teladan moral bagi rakyatnya. Konsep ini juga dapat ditemukan dalam sejarah kepemimpinan Islam, terutama pada masa Khulafa Ur-Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin yang mengedepankan kebijaksanaan, keadilan, dan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan mereka. Namun ada satu perbedaan utama antara konsep Plato dan Islam dalam hal kepemimpinan. Dalam Islam, pemimpin yang ideal tidak hanya bergantung pada akal dan filsafat, tetapi juga pada wahyu. Sedangkan dalam pemikiran Plato, pemimpin mencapai kebijaksanaan melalui pendidikan dan filsafat tanpa keterlibatan wahyu ilahi secara langsung. Meskipun demikian, pengaruh pemikiran Plato tetap terlihat dalam cara para cendekiawan Muslim merancang konsep negara ideal dalam Islam, di mana kepemimpinan harus berlandaskan kebijaksanaan dan keadilan, bukan sekedar kekuatan atau kepentingan politik. Plato juga berperan dalam membentuk metode berpikir ilmiah dalam Islam. Dia menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus didasarkan pada akal dan logika, sebuah prinsip yang kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim. Di dunia Islam, para ilmuwan seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd sangat dipengaruhi oleh metode berpikir Plato. Mereka menggunakan filsafat sebagai alat untuk memahami alam semesta, tetapi dengan menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Ibnu Sina misalnya mengembangkan teori kedokteran dan metafisika berdasarkan prinsip-prinsip logika yang ia pelajari dari Plato. Dalam bidang kedokteran, dia menyusun Al-Qanun fi Al-Tibb yang menjadi buku rujukan utama di dunia medis selama berabad-abad. Ibnu Rushd atau Averroes mencoba mendamaikan pemikiran Plato dengan Islam. Dia berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara wahyu dan filsafat. Menurutnya, filsafat adalah cara lain untuk memahami kebijaksanaan Tuhan, dan seseorang dapat menggunakan akal untuk mencari kebenaran tanpa harus bertentangan dengan agama. Hal ini sejalan dengan ayat dalam Al-Quran yang mendorong manusia untuk berpikir dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-190. Dengan demikian, pemikiran Plato memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam, baik dalam filsafat, kedokteran, maupun ilmu logika.
Meski tidak semua pemikir Islam menerima Plato secara utuh, banyak yang melihat bahwa konsep-konsepnya dapat diadaptasi dan dipadukan dengan ajaran Islam. Pemikirannya tentang negara ideal, jiwa manusia, dan pencarian kebenaran memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun dalam Islam, wahyu tetap menjadi sumber utama kebenaran. Apakah Plato adalah seorang nabi yang disembunyikan, atau hanya seorang filsuf yang mendapatkan ilham dari Tuhan? Jawaban atas pertanyaan ini masih menjadi misteri. Namun satu hal yang pasti, pemikirannya telah menjembatani filsafat dan agama, dan hingga hari ini, gagasannya tetap relevan dalam diskusi intelektual dalam dunia Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.